Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, tema kali ini adalah tentang memperluas faham agama. Ada dua hadis sebagai pengantar bahasan kita tentang memperluas faham agama. Yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang pertama, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Gembirakan, jangan dibuat orang lari. Yang kedua, inna dina yusrun wala yushaddatin ahadun illa ghalabahu. Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan agama kecuali ia dikalahkan oleh dirinya sendiri. Fasaddidu, maka berlurus-luruslah di dalam agama. Wa qaribu, dan berdekat-dekatlah ketaatan kita kepada Allah. Wa abshiru, bergembiralah di dalam beragama. Wasta'inu bil hudwati wa rohatu wa syai'um minad dalja. Bermohonlah pertolongan kepada Allah di waktu pagi, di waktu sore, dan di waktu sebagian dari malam. Riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Nah, dua hadis ini secara terang menggambarkan kepada kita bahwa jelaslah, teranglah oleh kita bahwa agama itu mudah, ringan, tidak berat. Kalau hadis yang kedua menyebutkan kepada kita, seorang yang memberatkan diri dalam agama, sesungguhnya dia dikalahkan oleh agama itu sendiri. Artinya beratnya beragama itu karena dirinya, bukan karena agama. Nah, kemudahan atau keringanan agama tersebut disebabkan oleh dua hal. Kiai Haji Mas Mansur menyebutkan kepada kita dua hal itu. Yang pertama, bahwa kemudahan agama, yang pertama, hukum-hukum Islam itu dapat berubah-ubah mengingat keadaan orang. Kalau dibawa kepada kaidah usul, maka muncul klausul al-hukmu yaduru ma'illatiha. Hukum itu bergantung kepada sebabnya. Inilah kemudahan Islam, bahwa hukum bisa berubah mengingat keadaan seseorang. Ini yang pertama, kemudahan yang pertama. Kemudahan yang kedua, atau keringanan agama yang kedua itu, bahwa agama itu mudah, bahwa agama Islam tiada mengikat suatu faham. Ini keringanan atau kemudahan agama yang kedua. Untuk mempermudah menjelaskan yang pertama, bahwa hukum Islam dapat berubah mengingat keadaan orang, kita ambilkan beberapa contoh-contoh. Yang pertama, seseorang yang akan melaksanakan sholat wajib, maka dia harus berdiri. Itu prinsipnya. Kalau dia tidak berdiri dalam keadaan normal, maka berpotensi tidak sah sholatnya. Tetapi ketika ada halangan yang bisa dibenarkan oleh syar'i agama, yang tadinya wajib berdiri, maka boleh kemudian dia duduk. Contoh misalnya, ketika kita beribadah di kendaraan, apakah itu pesawat terbang, kapal laut yang sedang berombak besar sehingga kita tidak mampu untuk berdiri, atau di tempat-tempat mana saja, di puncak gunung dan seterusnya, maka yang tadinya harus berdiri boleh dengan duduk. Pun keadaan yang pertama berubah dari berdiri menjadi duduk, bisa berubah pada keadaan lain, bisa berbaring. Kalau tidak bisa
duduk, boleh dia berbaring. Kalau sholat kemudian dia bisa berbaring, boleh dia dengan isyarat. Kalau tidak bisa dengan isyarat, wassalam, disolatkan. Ini artinya apa? Dari satu hukum berpindah kepada hukum lain, berpindah kepada hukum yang lain, bahkan bisa jadi tidak ada hukum bagi yang bersangkutan karena keadaan. Contoh yang kedua, wajib berwudu dengan air. La sholat taliman lam yatawaddu. Wajib berwudu dengan air. Seseorang yang mau melakukan ibadah sholat, ibadah tawaf, dia wajib berwudu, dan berwudu wajib dengan air. Tetapi jika keadaan tidak memungkinkan, terjadi musim kemarau yang air begitu susah, atau sedang di perjalanan, atau di satu tempat yang tidak memungkinkan ada air, atau karena bisa jadi sakit yang sakitnya tidak boleh tersentuh oleh air, itu pun namanya halangan. Maka yang tadinya wajib berwudu dengan air bisa berubah dengan bertayamum. Jadi dari satu hukum tadinya wajib dengan air, ini contoh yang kedua, berubah kemudian cukup dengan bertayamum di situ. Ini contoh-contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, untuk menjelaskan bahwa hukum Islam bisa dapat berubah-ubah dengan keadaan orang, atau al-hukmu yadru ma'ilat, yaitu hukum bisa berubah tergantung pada ilatnya. Untuk menjelaskan lebih jelas masalah ini, misalnya setiap kita umat Islam yang sudah balik, berakal, wajib berpuasa di bulan Ramadan, siapa saja. Tetapi jika berhalangan, halangan itu bisa saja karena sedang musafir, yang kalau kita berpuasa berat, atau bagi kaum perempuan dia terkena yang lain, haid, atau hamil, atau menyusui, atau punya penyakit yang sangat akut, berat, sehingga kemudian kalau dia dalam jam-jam tertentu tidak makan, maka akan berakibat pada kondisi keadaan kesehatannya. Maka yang tadinya wajib berpuasa boleh mengganti pada hari yang lain, atau mengganti dengan fidyah. Bagi yang haid, ya cukup mengganti pada hari yang lain, hari yang ditinggalkannya. Bagi yang hamil dan menyusui, jumhur ulama menyebutkan masuk kategori wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Al-Baqarah 184. Cukup membayar fidyah, tidak berpuasa di hari yang lain karena memberatkan ya. Andaikan, coba bayangkan misalnya seorang perempuan yang dia menyusui, kemudian dia berat karena menyusui itu, kemudian dia harus membayar 1 bulan penuh, tentu akan memberatkan. Nah, ayat ini wa'alal ladzina yutiqunahu adalah solusi. Jadi yang tadinya berhalangan, maka bisa berganti yang lain. Wajib berpuasa, bisa tidak berpuasa, bisa mengganti dengan hari yang lain, atau bisa dengan bayar fidyah. Itu satu hukum bisa berubah ke hukum-hukum yang lain. Ini beberapa contoh yang menyebutkan kepada kita bahwa hukum Islam dapat berubah kepada hukum-hukum yang lain. Mudahnya agama. Yang kedua, kemudahan hukum Islam itu karena agama tiada mengikat kepada faham-faham tertentu. Saudara-saudara sekalian, agar kita tidak salah paham, pokok-pokok agama itu adalah sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu As-Sunnah Al-Maqbulah yang diterima. Nah, di dalam ayat Al-Quran ataupun hadis, dijumpai beberapa kalimat diantaranya ada yang mujmal, maknanya umum, global. Ada yang mustarak, yang bisa dipahami kalimat itu dengan bermacam faham, mustarak. Dan ada juga mengandung 2 arti, seperti kata misalnya
aula mastumun nisa di dalam surat Al-Maidah dapat diartikan saat persentuhan biasa dan bisa diartikan bersetubuh dalam makna kinayah. Jadi Al-Quran yang jumlahnya ada 6.326 ayat itu banyak yang mujmal. Maka yang mujmal itu banyak pemahaman. Nah, yang dimaksudkan dengan tiada mengikat suatu faham, yang diajak dalam perspektif ini adalah kita adakan perluasan faham. Tentu perluasan faham itu dengan syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang tidak boleh bertentangan dengan agama itu sendiri. Sebagai memperluas misalnya karena hawa nafsunya, atau memperluas bukan karena keilmuan kita. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dikuasai. Nah, perluasan paham di dalam agama itu harus dengan syarat-syarat dan bahan yang ditetapkan di dalam agama. Sekali-kali tidak boleh memahami agama menurut hawa nafsu, kehendak hati semata. Satu contoh, Nabi SAW mengancam kepada kita, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa ma'adahu 'alan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, dengan hawa nafsunya sendiri, maka siapkan untuk ma'adahu, kakinya di api neraka. Artinya diancam dengan sangat keras. Yang perlu diingat bahwa yang diperluas itu faham agamanya, bukan ajaran agama itu sendiri. Sekali lagi, yang perlu diingat bahwa yang diperluas itu adalah faham agamanya, bukan agama itu sendiri, sebab agama sudah sempurna. Tidak boleh diperluas dan tidak boleh dipersempitkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di Al-Maidah ayat yang kedua. Itu menyebutkan kepada kita bahwa sudah lengkap, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang di situ. Nah, untuk memahami ini, saya kira penting untuk kita ketahui bahwa ajaran agama secara garis besar dibagi menjadi dua bagian. Bagian pokok, inilah yang asas, yang usul, yang berhubungan dengan keyakinan. Bagian ini sikap kita harus taslim, menerima saja nas-nas yang sudah ada. Sami'na wa ata'na. Dalam hal-hal keimanan, dalam hal ketauhidan, sami'na wa ata'na terhadap nas-nas yang berasal dari Al-Quran maupun Sunnah yang bisa kita terima. Tidak perlu kemudian kita misalnya memperluas kembali kaitannya dengan ketuhanan atau keyakinan kita. Jadi sami'na wa ata'na, taslim, berpasrah diri kepada Allah. Yang kedua, ajaran agama yang kedua adalah bagian furu atau cabang. Nah, furu ini berhubungan dengan ibadah, ada muamalah duniawiyah, ada hudud, ada pernikahan, ada waris, ada akikah dan seterusnya. Nah, dalam bagian ini dibolehkan memperluas paham dengan menggunakan ijtihad, qiyas, ijma, maslahah mursalah, dan seterusnya dan seterusnya. Contoh saja, dalam perkara pakaian, perkara makanan dan lain-lain sebagainya. Kalau dalam perkara pakaian, misalnya hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Umar, dari Ibnu Umar menyebutkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk di dalamnya. Walaupun hadis ini tergolong hadis dhaif, tetapi bagi orang yang sempit paham, dia tidak mau memakai pakaian dasi, memakai celana, memakai sepatu dan seterusnya karena menyerupai pakaian busana yang bukan Islam. Kalau sempit paham. Padahal di dalam agama berpakaian itu yang asas, yang tidak diperdebatkan adalah fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat. Kalau pakaian itu sudah menutup aurat, ya sudah. Bentuknya seperti apa, tidak masalah. Apakah kita memakai pakaian seperti halnya orang barat memakai celana dasi dan seterusnya, ataukah kita memakai pakaian kebaya, sarung, atau kita memakai pakaian ala orang-orang Cina, orang India dan seterusnya, tidak masalah. Yang penting adalah jikalau sudah menutup aurat, tidak perlu diperdebatkan dalam hal pakaian.
Bagi orang yang luas pahamnya, yang penting adalah menutup aurat, bentuk, model, dan seterusnya tidak jadi masalah. Misalnya dalam hal aurat misalnya, Islam mengajarkan dalam surat An-Nur ayat 31 yang dikatakan bagi perempuan misalnya, wa kullil mu'minat yahdudna min absorihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jumhur ulama mengatakan yang illa ma dhahara minha itu seluruh aurat perempuan, ya, seluruh kepunyaan perempuan itu adalah aurat kecuali yang biasa tampak. Jumhur ulama menyebutkan yang biasa tampak itu illa ma dhahara minha itu adalah al-yadain wal wajh, inda Ibnu Abbas wa Ibnu Umar. Jadi menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang biasa tampak adalah muka dan kedua tangannya itu. Nanti bisa dicek di dalam tafsir Ibnu Katsir volume ke-6 halaman 51. Atau Al-A'raf misalnya ayat 26 tentang fungsi pakaian. Qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Ada kata-kata sawatikum. Allah telah menurunkan kepadamu pakaian yuwari sawatikum, yang pakaian itu menutup sawat, anggota tubuh yang tidak patut untuk dilihat, warisan dan sebagai hiasan. Jadi menutup aurat sekaligus untuk sebagai hiasan. Bagi laki-laki ma fawqa rukbatain minal aurat wa asfala minas surah al aurat. Di atas lutut itu aurat, di bawah pusar itu aurat. Itu bagi laki-laki. Itu riwayat Ad-Darqutni. Bagi perempuan, misalnya ya disebutkan al-jari'atu idza hadat lam yasluh ayyura minha illa wajha aw yadaiha ilal mafsuli, sampai pergelangan tangan. Jadi di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa perempuan apabila sudah haid atau sudah dewasa tidak elok dilihat wajahnya, ya. Tidak boleh dilihat kecuali wajahnya dan kedua tangannya sampai pergelangan tangan. Ini aurat perempuan. Atau di dalam hadis yang lain Abu Dawud dari Aisyah, innal mar'ah idza balaghatil mahid lam yaslu ayyura minha illa hadza wa hadza wa asyara biwajhihi wa kaffaihi. Nah, ini misalnya bagi perempuan auratnya ada. Ini batas-batas misalnya. Kalau misalnya bentuk model potongan dan seterusnya itu tidak dipersoalkan. Yang jelas adalah menutup aurat bagi yang sempit paham, bagi yang luas paham, yang penting pakaian itu menutup aurat, warna, bentuk, model dan seterusnya tidak menjadi persoalan. Tapi bagi yang sempit paham, menyerupai pakaian orang lain dan seterusnya, dia tidak mau berpakaian seperti itu. Jadi perlulah kita untuk kemudian memperluas paham agama kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.